Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 27 September 2022. Mari bersama kita mengawali ibadah harian pada pagi hari ini dengan menyanyikan memuji nama Tuhan dari lagu kontemporer yang berjudul Bahasa Kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Setiap kali kami diingatkan akan pemeliharaanmu, cinta kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami merasa bahwa hidup kami sungguh berharga, karena Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kami. Engkau menjagai kami seperti Engkau menjagai biji matamu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan dalam rasa syukur kami itu, kami ungkapkan kepadamu melalui puji-pujian, melalui kesediaan diri kami untuk belajar kebenaran sabdamu. Pimpinlah kami supaya setiap bagian firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini, semuanya boleh memberkati kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat 12. Surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Saat ini saya memberikan judul renungan kita, yaitu hindari sikap saling menghakimi. Hindari sikap saling menghakimi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sikap fanatik bisa membuat seseorang bersikap meremehkan, merendahkan, menghina, atau bahkan mencela orang lain. Kita masih ingat ulah para buzzer yang dulu sangat menghina dan menyerang Presiden Jokowi. Para buzzer itu mencela presiden dengan mengatakan presiden sebagai pribadi yang pelunga-pelungu. Tapi toh apa yang menjadi ulah buzzer itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Nyatanya sebaliknya, justru presiden kita, dia sangat berjasa ketika beliau membuat banyak infrastruktur, memajukan infrastruktur di negeri ini. Atau misalnya juga masih dalam pemerintahan periode yang lalu, ketika ada seorang menteri yang terkenal itu Menteri Susi, ia juga dicela, dia dihina karena pendidikannya yang tidak sarjana. Tapi toh Menteri Susi juga membuat kebijakan yang fenomenal. Ia terkenal sebagai seorang yang tegas, mengambil kebijakan menenggelamkan kapal para pencuri ikan di perairan Indonesia. Saudara, mencela bahkan
tindakan memfitnah bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Tentu sebagai orang Kristen kita tidak ingin berperilaku seperti itu. Karena itu melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini, di dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat, kita akan belajar bagaimana supaya kita dapat menjaga relasi kita dengan orang lain yang didasari oleh dan di dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata kita itu ibarat peluru yang ditembakkan kepada seseorang. Kata-kata kita itu yang kita ucapkan ibarat peluru yang ditarik dari pelatuknya, begitu ditembakkan dan sukar untuk ditarik kembali. Kata celaan dan penghakiman yang kita lakukan terhadap orang lain itu sangat berdampak bagi orang yang kita cela. Bagi mereka yang mendapatkan celaan itu, kata-kata yang melukai itu menembus hati mereka. Karena itu benar sekali di dalam surat Yakobus, ketika sejenak kita membaca di pasal yang ketiga, maka perkataan yang keluar dari mulut bibir kita, dari lidah kita, itu menurut Yakobus harus dikendalikan. Lidah yang kecil itu adalah ibarat api. Ia bisa membakar hutan yang luas. Lidah sesuatu yang kecil, tetapi dia bisa mengendalikan, mempengaruhi, bahkan menghancurkan hidup orang lain. Karena itu, nasihatnya kepada kita adalah supaya kita dapat menjaga tutur kata kita, menjaga perkataan kita, menjaga mulut bibir kita, menjaga lidah kita. Saudara, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-11 di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ini. Di sana dikatakan dengan jelas ada sebuah larangan. Yakobus mengatakan jangan memfitnah. Tindakan memfitnah itu berarti menghancurkan nama baik orang lain. Padahal sebagai murid Kristus, kita diperintahkan untuk mengasihi orang lain dan bukan menghancurkan orang lain. Dengan hukum kasih, kita diminta untuk menjaga nama baik orang lain. Karena itu, menghindari perkataan yang sia-sia, omong kosong yang tidak terbukti kebenarannya, itu sangat penting bagi kita. Menggunakan bibir mulut kita untuk memberkati jauh lebih baik dan lebih berguna daripada menggunakan mulut bibir kita untuk menghakimi, melayankan perkataan yang manis dan bukan memahitkan hidup orang lain. Jika mulut bibir kita ini adalah sebuah aliran yang mengalir dari sumbernya, yaitu hati kita, maka tugas kita adalah bagaimana kita menjaga hati kita sebagai mata air, sebagai sumber itu, agar ia terjaga kemurniannya, sehingga yang keluar dari dalam hati kita, yang meluap melalui bibir mulut kita, adalah perkataan yang lembut, yang menyejukkan, seperti air yang menghidupkan, air jernih yang menyegarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sikap menghakimi, apalagi saling menghakimi, adalah tabiat orang-orang yang tidak mengenakan kasih. Kita tahu bahwa di dalam hidup kita ini satu-satunya hakim yang adil itu adalah Tuhan sendiri. Dengan demikian, kalau kita menghakimi sesama kita, berarti dengan sengaja kita merampas posisi Allah sebagai hakim yang adil.
Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang berhak dan bertindak sebagai pengadil, hakim yang agung. Dan kalau kita terjebak dalam tindakan saling menghakimi, itu artinya kita seringkali merampas, merebut apa yang menjadi haknya Tuhan. Orang Jawa mengatakan kita ini menjadi lancang. Kita tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri, sehingga kita mengambil alih hak dan posisi Tuhan sebagai Tuan dan Tuhan yang berhak menjalankan penghakiman itu. Dan saya rasa bukan hanya itu. Dengan saling mencela dan menghakimi, sejujurnya kita juga mencela Tuhan sebagai sang pembuat hukum kasih itu. Kita meremehkan Tuhan yang membuat hukum tersebut. Tindakan mencela itu berarti kita maido, orang Jawa bilang. Kita maido, kita mencela. Berarti kita tidak menghormati Tuhan, sang pembuat hukum kasih, dan Tuhan yang menciptakan sesama kita, yang kita cela, yang kita fitnah, dan yang kita hakimi itu. Kita ini terlalu berani dan kurang perhitungan. Dan itulah yang dikatakan orang kuno dulu yang mengatakan kaduk wani kurang dugo. Saudaraku yang terkasih, lalu bagaimana seandainya kita menemukan saudara kita, seandainya mereka itu kemudian didapati berbuat salah? Bukankah kita tidak mungkin menutupi kesalahannya? Betul. Tentu setiap orang bertanggung jawab atas kehidupan dan termasuk di dalamnya kesalahannya. Tetapi bukan berarti ketika kita menemukan kesalahan orang lain, kemudian kita mencela mereka. Kemudian dengan gampang kita menghakimi mereka dengan menepuk dada seolah kita paling baik dan paling benar, sehingga kita layak memandang rendah, menghina, dan layak menjatuhkan penghakiman kepada mereka. Kita harus ingat bahwa ukuran yang sama yang kita kenakan kepada sesama kita ketika kita menghakimi mereka, ukuran yang sama itu juga yang akan berlaku terhadap diri kita. Karena itu saya kira nasihat penggembalaan firman Tuhan sangat tepat. Jika ada orang yang berbuat salah, jika ada orang yang berdosa, jika kita harus menegur mereka, Tuhan Yesus menasihati supaya kita mengajak mereka bicara empat mata. Supaya kita mengasihi mereka, kita mendampingi mereka, menggembalakan mereka dengan penuh kasih. Dan bukan untuk menghakimi, apalagi untuk menghancurkan hidup mereka. Saudaraku, bagaimana kalau kemudian ternyata kita pun sudah jatuh di dalam kesalahan yang sama, kita sudah terlibat saling menghakimi? Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hentikan itu. Bukan saja saling menghakimi, tetapi juga saling mencela, apalagi saling memfitnah. Fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Menjaga nama baik orang lain, itu berarti kita menjaga kehidupan mereka. Kalau kita menjaga nama baik orang lain, berarti kita bertindak seperti Allah yang memelihara kehidupan ini. Karena itu saudara, mari kita menghindari tindakan saling memfitnah, menghakimi, saling menyakiti dan melukai.
Karena itu bukan karakter pengikut Kristus, itu bukan karakter murid Kristus, itu bukan karakter para kekasih Kristus. Para kekasih Kristus hidup menjadi pembawa damai bagi sesamanya, yang mengeluarkan perkataan yang lembut penuh kasih. Para kekasih Kristus berpikir mulia, menjaga martabatnya sebagai anak-anak Allah. Para kekasih Kristus berperilaku lembut, penuh penghargaan terhadap sesamanya. Menggunakan perkataan untuk memberkati, sekali lagi jauh lebih berharga, berguna daripada untuk mencaci dan menghakimi. Dan sekali lagi, untuk bisa melakukan itu, kita harus masuk di dalam lautan cinta kasih Tuhan, membenamkan diri di dalam cinta kasih Kristus, supaya apa yang kita nampakkan itu adalah cinta Kristus yang melingkupi dan meresapi hati, pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita. Seperti yang menjadi nasihat Paulus, di atas semua tindakan kita, di atas semua pikiran kita, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Mari kita hindari tindakan saling mencaci dan menghakimi. Sebaliknya, mari kita saling mengasihi sebagai saudara di dalam Kristus. Mari kita saling memberkati, karena dengan demikian kita menghadirkan kasih ilahi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kasih, Engkau Allah yang memperkenalkan diri kepada kami sebagai kasih dan di dalam kasih. Dan melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan kasih-Mu itu. Ketika Engkau datang ke dunia, Engkau mendapati betapa kami berdosa, betapa hidup kami kotor, menjijikkan, najis, tetapi Engkau merangkul kami, Engkau membersihkan, membasuh kami, Engkau memandang kami dengan tatapan mata-Mu yang penuh belas kasihan dan bukan penghakiman. Engkau merawat kami, dan Engkau menggembalakan kami. Kami rindu apa yang telah Tuhan layankan kepada kami itu boleh mengubah hidup kami, sehingga kami pun menjadi pribadi yang kaya akan kasih, sehingga dalam relasi kami dengan orang lain, kami tidak mudah mencaci dan menghakimi, tetapi kami boleh menjadi saluran berkat kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu, baik yang ada di GKI Batu maupun di gereja-gereja yang lain yang mengikuti ibadah harian ini. Tuhan, tolonglah kami menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Bagi mereka yang ada di dalam pergumulan, Tuhan yang menolong. Mereka yang kesulitan di dalam perekonomian, Tuhan yang memberikan berkat mencukupkan kebutuhan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Bagi anak-anak kami yang sedang studi dan merintis masa depan, kiranya Tuhan menghampiri mereka dan memberikan masa depan yang baik. Kami ingin memasuki dan menjalani hidup kami pada hari ini di dalam penyertaan dan berkat-Mu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih yang melimpah-limpah
melalui putranya yang kudus Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat menjalani aktivitas pada hari ini dengan penuh berkat Tuhan. Salam sehat. Shalom.